Silakan diunggah filenya ya. Oke, coba dikerjakan 15 soal aja dulu. Teman 15 soal ya. Dan bisa dibuka? Bisa atau tidak? Bisa di-download kan, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kita masuk materi juga. Pak, Baru.
Gimana teman-teman? Udah selesai? Sudah selesai nggak? 15 soal aja dulu. Sudah? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Untuk yang kemarin kita sudah masuk ejaan, tapi sebenarnya ejaan itu lebih kompleks ya. Cuma ada kalanya nanti di soal aja sih kita lebih apa ya, lebih spesifikkan terkait ejaan itu. Kalau untuk garis miring apa segala macam belum semua, tapi kalau ejaan nanti kita sampai 6 sesi kan enggak betul juga kan. Oke, kita masuk yang namanya sintaksis. Jadi kalau sintaksis itu yang paling utama itu adalah jabatan kalimat. Nah, di jabatan kalimat ini nanti yang akan dimunculkan soalnya itu adalah kalimat baku, kalimat bernalar, kalimat logis, kalimat formal, kalimat sesuai ejaan, terus kalimat yang disempurnakan, kalimat yang diperbaiki. Sama pola dasar kalimat, kalimat inti, dan inti kalimat. Nah, jadi urgensi belajar kalimat jabatan kalimat gimana? Urgensinya adalah kalau kamu tidak punya basic atau tidak punya pemahaman terkait menentukan mana subjek, mana predikat dan objek, kamu tidak akan bisa menjawab soal khususnya PBM dan juga PPU. Jadi kalau misalkan kamu tidak paham dasar-dasarnya ini, maka PPU-mu apalagi PBM-mu mentok-mentok itu 6. Kalau mungkin soalnya lagi gampang kali atau kamu nembak, paling kamu menjawab 10 atau 12 itu udah paling tinggi. Jadi, belajar jabatan kalimat ini adalah sangat penting karena inilah yang disebut dengan sintaksis. Jadi sintaksis itu adalah pola kalimat, pola kata. Nah, jadi kalau dikatakan jabatan kalimat itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk subjek, predikat, objek, dan keterangan, inilah nanti yang akan kita pelajari sekarang maksudnya ya. Nah, yang pertama itu adalah subjek. Jadi kalau dikatakan subjek berarti dia adalah unsur inti dan unsur pusat. Nah, kenapa dikatakan unsur inti dan unsur pusat? Karena nyawa sebuah kalimat itu adalah ada subjek dan predikat. Kalau tidak ada subjek predikat, ya kalimat itu tidak disebut dengan kalimat yang baik dan benar atau tidak disebut dengan kalimat yang efektif. Sementara kalimat subjek itu bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata sifat. Kalau dikatakan dia kata benda, berarti kelas katanya itu nanti adalah kata benda. Misalkan saya buat meja itu dibeli oleh paman. Oke, meja itu dibeli oleh paman. Berarti kalau misalkan meja itu, berarti itu adalah kata benda. Ini adalah KB. Sorry. KB. Nah, kalau dibeli, berarti itu adalah predikat. Berarti ini adalah kata kerja. Oleh paman itu disebut dengan objek. Tapi kita fokus ke subjek dulu. Jadi meja itu dibeli oleh paman, maka meja itu adalah kata benda. Lalu gimana dengan kata kerja? Contoh kata kerja. Kalau misalkan ada kalimat saya, contoh ya, contoh, misalkan ini satu. Saya, meja itu dibeli oleh paman. Contoh yang kedua, misal nih, saya membaca novel. Nah, saya membaca novel, berarti saya itu adalah subjek yang kata benda. Membaca, di sini dia sebagai predikat yang dia kata kerja. Tapi ketika diubah menjadi kalimat yang seperti ini, membaca adalah hobiku. Hobiku. Maka membaca adalah hobiku, ini disebut dengan sebagai subjek. Yang sifatnya adalah atau kelas katanya itu adalah kata kerja. Jadi kalau misalkan kalian mikir, membaca itu harus predikat, bukan. Jadi kata kerja itu bisa sebagai subjek. Makanya tadi di sini KB, KK, dan KS. Nah, ini yang dia sebagai kata benda, dia di sini sebagai kata kerja, subjek yang kata kerja, lalu subjek yang kata sifat. Misalkan saya buat di sini, jujur, jujur adalah sifat yang mulia. Oke.
Jujur adalah sifat yang mulia. Jujur di sini adalah subjek, tapi dia di sini sebagai kelas katanya kata sifat. Jadi saya simpulkan atau kita simpulkan bahwa yang berpotensi jadi subjek itu adalah kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sampai sini bisa teman-teman atau bingung? Bisa? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Jadi kita masuk dulu ciri subjek meluas. Subjek meluas itu berarti nanti subjek yang diperluas. Maka ciri-ciri yang pertama itu adalah, jadi kamu nanti ketemu titik-titik, bukan titik ya, di sini saya buat ya. Oke, nanti ketemu dengan kata yang, lalu lanjut lagi ketemu dengan kata itu. Lalu yang kedua, ini kata itu, atau bisa kata ini. Lalu yang kedua, ini ketemu dengan kata yang. Lalu yang ketiga, ini ketemu dengan kata ini atau itu. Jadi kalau misalkan kamu bingung menentukan mana subjek, mana predikat, kalau ada kamu lihat kata ini itu biasanya pembatas antara subjek dan predikat. Jadi ada kata itu sampai ke belakang, ke depannya, itu adalah dianggap subjek. Kalau misalkan kita buat contohnya di sini ya, secara aplikatif, contoh. Oke, kalau misalkan di sini wanita, ini subjeknya, yang memakai hijab itu, sedang duduk di sampingku. Berarti wanita yang memakai hijab putih sedang duduk di sampingku. Maka sebenarnya subjek utamanya adalah wanita. Tapi ada kata yang di sini. Oke, saya ulangi ya. Ada di sini kata yang, ada di sini kata itu. Maka kalau ditanya kamu nanti manakah subjeknya? Subjeknya adalah yang ini. Oke, ini. Kenapa subjeknya ini? Kenapa subjeknya ini? Karena ini perluasan dari kata yang dan itu. Jadi kalau kamu lihat kata itu berarti milik si subjek biasanya itu. Lalu kita tes yang kata yang aja. Kan wanita yang memakai hijab sedang duduk di sampingku. Maka wanita yang memakai hijab tidak ada kata ini, kata itu. Berarti ini adalah perluasan dari subjek juga. Oke. Maka ada kata yang di sini. Oke, kita lanjut yang memakai itu. Misalkan wanita itu atau wanita ini sedang duduk di sampingku. Maka mana subjek? Subjeknya adalah dari kata setelah itu. Berarti ini subjek. Maka di sini ada perluasan itu. Oke. Sampai sini bisa teman-teman? Kalau bisa disampaikan, kalau tidak bisa juga disampaikan. Ada yang dibingungkan di sini? Ada? Ada? Enggak ada, Kak. Oke, dan di sini kita harus pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat karena kalian akan pusing nanti. Nah, berikutnya, mari kita cari rumusnya. Rumus. Jadi ada rumus daripada mencari subjek. Rumusnya di sini adalah pertanyaannya nanti apa, lalu pertanyaannya apa, siapa, apa, dan siapa. Lalu ini nanti ditanyakan ke si predikat. Ya, simbolnya apa yang pilih cocok ini? Bentar. Bolehnya nggak cocok ya? Oh ini. Maka ini ditanya nanti ke si predikat. Jadi dia terbalik. Nah, apa dan siapa nanti ditanyakan ini ke si predikat. Jadi ini harus saya warnai ya biar kalian tidak bingung.
Ditanya ke si predikat. Oke, ini rumusnya, tanya ke si predikat. Jadi kalau misalkan saya buat contohnya di sini Faris. Faris sedang membayangkan wanita impiannya. Oke. Berarti kalau kita tanya apa dan siapa, berarti ini kan orang. Berarti yang kita tanya adalah siapa. Kita tanya ke predikat. Siapa membayangkan wanita impiannya? Faris. Berarti ini adalah yang jelas-jelas ini sudah menjadi sebagai disebut dengan subjek. Nah, ini mencari subjek. Kalau misalkan saya buat begini lagi, oke, kita buat lagi contohnya. Contoh yang nomor 2, rumah itu dibeli oleh Elmira. Oke, rumah itu dibeli oleh Elmira. Berarti pertanyaan kita karena ini adalah benda, bukan orang. Berarti kita pakai pertanyaan apa? Berarti apa yang dibeli? Rumah itu. Atau rumah itu kenapa dibeli? Jadi kalau kita misalkan tanya ke predikatnya, apa dibeli? Rumah itu. Berarti otomatis ini adalah subjek. Oke. Jadi cara mencari subjek seperti ini. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Atau ada yang bingung? Untuk mencari rumus ini ada yang dibingungin nggak? Rumus apa siapa? Ada yang dibingungin? Ada? Ada yang bingung penentuan subjek predikat? Tidak, Kak. Oke. Tidak, Kak. Selanjutnya, kita masuk ke predikat. Yang satu tadi subjek, kita masuk ke predikat. Oke. Ini tadi subjek. Nah, kalau subjek tadi, kalau subjek tadi unsur inti, berarti predikat juga unsur inti. Oke, maka ini adalah unsur inti, bisa juga unsur pusat. Unsur inti atau unsur pusat. Lalu ini juga bisa KK, KB, lalu KS, bisa juga nanti KBIL, kata bilangan. Oke, mari kita cek contohnya supaya kalian tidak bingung ya. Oke, kalau misalkan tadi itu kakak, mari kita tes kata kerjanya predikat. Siapa tadi? Mauren ya, Mauren. Contoh 1. Mauren, oke. Mauren memotong rumput di belakang rumah. Maka ini adalah predikat. Predikat yang kata kerja. Ini adalah kakak. Nah, kecil ya. Lalu, kalau misalkan kita buat yang kata benda. Mauren, seorang dokter. Berarti Mauren itu subjek, seorang dokter itu adalah di sini jadi predikat. Predikat yang mana? Predikat yang kata benda, KB. Jadi predikat bisa kata benda ya. Lalu yang ketiga misalkan Mauren sangat rajin. Nah, berarti sangat rajin adalah predikatnya. Karena dia kata sifat. Inilah dia KS. Oke. Kalau saya buat misalkan 6 apa ya? 7 butir telur. Apa yang 7 butir? Telur. Telur kenapa? 7 butir. Berarti ini adalah KABIL. Nah, inilah jadi
predikatnya, kata bilangan. Nah, jadi yang saya buat-buat ini adalah yang menjadi predikat. Sampai sini bisa nggak teman-teman? Atau bingung? Bingung? Atau bisa? Bisa. Oke, selanjutnya, kalau yang tadi rumusnya apa siapa, maka rumusnya ini adalah beda lagi. Rumusnya kalau ini apa siapa, di sini adalah kenapa, kenapa, lalu mengapa, dan bagaimana, maka ini ditanya ke kebalikannya. Kalau tadi tanya ke subjek, ini ditanya ke kalau yang tadi tanya ke predikat, ini ditanya ke si subjek. Oke. Mari kita tes, betul nggak? Itu ya. Oke. Mari kita tes ya. Saya buat contohnya, Mauren. Mauren menolong nenek dua itu. Pertanyaannya tadi untuk mengecek ini apa dan siapa, kita tanya ke si predikat. Oke. Siapa menolong nenek tua itu? Mauren. Oke. Lalu untuk mencari, berarti ini betul subjek ya. Untuk mencari predikat, kita tanya ke subjek. Kenapa? Berarti kenapa Mauren? Atau Mauren kenapa menolong nenek itu? Jadi untuk mencari ini, kita cari dengan pertanyaan yang tadi sudah kita gabung. Berarti ini subjek, menolong, ini adalah predikat, lalu nenek tua itu, ini jadi objek. Objek diperluas ya, karena ada kata itu. Tapi kalau predikat gak boleh diperluas dengan kata itu. Misalkan menolong itu, kan aneh. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan, kalau misalkan untuk mencari subjek, kita pertanyaan kita apa siapa ke predikat. Kalau untuk mencari predikat, kenapa, mengapa, dan bagaimana, kita tanya ini ke si subjek. Sampai sini bisa nggak teman-teman? Atau ada yang bingung? Bisa? Bisa atau ada yang dibingungin? Bisa, Kak. Oke, mari kita lanjut begini. Jadi, jenis, 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 jenis-jenis predikat. Jadi kalau ditanya jenis-jenis predikat itu, dia ada yang verbal, ada yang non-verbal. Yang pertama itu disebut dengan verbal. Berarti kalau verbal, nanti itu kata kerja. Yang kedua, non-verbal. Berarti kalau dikatakan dia non-verbal, berarti itu nanti ada berapa? KB, KK, KS, KPIL. Jadi kalau misalkan verbal ini, nanti ini yang dibagi lagi. Oke, masuk kita ke yang verbal. Yang verbal ini dibagi lagi jenis kalimat verbal. Oke, verbal. Yang pertama itu disebut dengan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transitif. Kalau dikatakan transitif, berarti ini adalah butuh, sorry. Kalau dikatakan transitif, berarti ini adalah butuh objek. Oke, maka di sini kamu harus hati-hati. Ada tiga. Satu, imbuhan me. Yang kedua, imbuhan me, i. Yang ketiga, imbuhan me dengan kan. Oke, maka di sampingnya ini semua, adalah pelengkap. Pelengkap, sorry, objek. Ini apa ya, insert gak sih? Kalau misalkan saya buat tanda panah di sini. Ntar ya. Picture. Nggak mungkin picture ya. Sebentar. Oke. Oke.
Yang mana sih bentuk tanda panah kayak gini yang cocok? Ini kali ya. Oke. Bentar ya. Oke. Maka di sampingnya ini nanti yang cocok adalah si objek. Jadi hanya objek lah yang mau di samping si mei, mekan. Mari kita tes ya. Kita tes. Jadi di sini aku ajak kalian pelan-pelan karena belum tentu kita bahas nanti semuanya secara tepat kalau misalkan kita nggak tahu dasarnya ini. Maka contohnya saya buat di sini contoh Asia. Asia menolong wanita itu. Maka di sini ada imbuhan me yang kamu lihat. Oke. Maka otomatis wanita itu disebut sebagai objek. Sampai sini bisa bisa teman-teman? Atau bingung? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Asia, saya buat di sini menanami bunga di di halaman rumahnya. Oke, halaman rumahnya. Maka kalau kamu lihat di sini ada imbuhan i, ada juga imbuhan me, maka di sampingnya ini bunga gak akan bisa di sini sebagai pelengkap, tapi di sini sebagai objek. Kenapa, Kak? Karena memang objek itu hanya suka, hanya cinta, hanya sayang, hanya mau berdiri, hanya mau dekat dan hanya mau berada di samping ketiga imbuhan ini yang aktif. Mei, mekan. Lalu masuk kita ke mekan. Asia hmm, men, menjatuhkan, misalnya menjatuhkan pulpennya ke lantai. Karena ini imbuhan oke, ini imbuhan kan, maka otomatis apapun yang terjadi, pulpennya dia otomatis sebagai objek. Oke. Sampai sini bisa teman-teman? Atau bingung? Bisa atau bingung? Bisa, Kak. Oke. Untuk ini ada mau saya kasih catatan. Catatan di sini. Oke, ini ya. Catatannya adalah imbuhan me dia tidak suka ketemu dengan kata tentang. Lalu imbuhan, ini me ya. Imbuhan mekan ini sangat benci dan sangat tidak suka ketemu dengan kata tentang dan juga kata mengenai. Jadi kalau misalkan ada soal saya buat begini yang mengenai dan tentang, oke, masuk kita contoh yang berikutnya. Hmm, Bilqis, Bilqis membahas membahas tentang hasil nilai PO. Ini pasti salah. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata tentang. Jadi karena ada kata tentang ini, maka ini harus kita buang. Maka ini saya buat begini ya. Ini wajib salah. Bagaimana cara yang benarnya? Yang benarnya adalah buat begini, copy paste aja biar cepat. Oke, tentang ini harus dibuang. Maka ini adalah benar. Kenapa tata aturan yang pertama, Mei dan mekan tidak suka ketemu dengan kata tentang dan mengenai. Maka ini contoh yang kedua kita bikin. Ini yang satu. Hasil perbaikannya ini ya. Jadi kita harus pelan-pelan di sini. Lanjut, contoh soal nomor 2. Misalkan, Bilqis mendiskusikan
diskusikan mengenai masa depannya bersama kedua orang tuanya. Nah, ini wajib salah karena ada kata mengenai. Maka ini saya buat salah. Oke. Maka yang benarnya itu adalah Bilqis. Geser ke bawah. Maka yang benarnya itu adalah ini mengenai, harus kita buang. Jadi inilah yang benarnya. Kenapa benar, Kak? Karena ini oke. Yang dikasih di sini adalah imbuhan me, dan di sini juga imbuhan kan. Kembali ke aturan tadi. Ini imbuhan me, makanya dia jadi benar. Sampai sini bisa, teman-teman? Ada yang dibingungin? Ada? Bisa, Jadi Kak. Jadi imbuhan Mei, Mei, dan Mekan, maka inilah yang di sampingnya objek. Jangan coba-coba imbuhan Mei, Mei, dan Mekan kamu taruh di sampingnya pelengkap. Maka nanti pola dasar kalimat salah. Dan nggak bisa kamu jawab. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif, ya kan? Ini aktif transitif. Saya buat ini A. Masuk kita ke aktif intransitif. Oke. Kita buat di sini B. B. Intransitif. Maka kalau intransitif di sini, maka di sini tidak suka yang namanya objek. Oke? Maka ada apa yang harus kamu ingat di sini? Yang pertama adalah imbuhan ber. Jadi yang di samping imbuhan ber itu tidak suka objek. Contoh, dia bermain bola. Bola tidak akan pernah jadi objek karena predikatnya sudah imbuhan ber. Lalu yang kedua adalah ialah, merupakan, dan menjadi, maka nggak boleh di sampingnya objek. Contoh, dia adalah seorang guru. Dia subjek adalah predikat. Seorang guru nggak boleh jadi objek. Gitu ya. Lalu ada yang tidak boleh pasif. Yang tidak boleh pasif itu apa? Yang tidak boleh pasif itu adalah contoh memasyarakat, menari. Nggak boleh ada objek di sampingnya. Lalu berikutnya adalah kata, bukan verba, kata dasar. Contoh, Bilqis makan roti. Maka roti nggak boleh jadi objek. Bilqis makan roti, maka rotinya jadi objek. Karena makan. Maka, yang ini, itu ya, tadi dari insert gak sih aku ambil tadi? Jadi aku lupa ya. Bentar ya, oke, save di sini. Oke. Bentar ya. Maka yang suka nanti di sampingnya ini, yang berempat-empat ini, oke. Maka di sampingnya ini nanti adalah selalu pelengkap. Oke. Maka kalau kamu lihat contohnya di sini, misalkan kita mulai dari kata ber. Kami bermain bola. Karena di sini imbuhan ber, maka otomatis bola itu adalah sebagai pelengkap. Jangan pernah ini buat jadi objek. Yang kedua adalah, misalkan, Felicia adalah seorang dokter. Nah, berarti adalah ini kan predikat, adalah ini kan masuk ke tadi. Maka seorang dokter itu menjadi lengkap. Tapi kalau misalkan
Felicia seorang dokter itu jadi predikat. Predikat yang kata benda, yang dia nonverbal. Selanjutnya, mari kita buat me yang nggak boleh pasif. Misalkan, mereka menari jaipong. Menari jaipong, karena ini nggak bisa dipasifkan juga. Berarti jaipong ditari mereka. Nah, karena itu nggak bisa, maka karena ini adalah verba yang nggak boleh dipasifkan, maka jaipong itu menjadi pelengkap. Oke, misalkan lagi dia menjadi seorang guru. Karena ada kata menjadi di sini, maka ini dianggap jadi pelengkap. Jangan pernah buat jadi objek. Oke, pelengkap. Nah, selanjutnya misalkan mereka makan roti. Nah, karena ada di sini verba kata dasar, sorry, ini saya buat ya. Jadi verba kata dasar, maka roti itu nggak boleh jadi objek. Ini boleh jadi pelengkap. Kenapa Kak Wem? Karena di sini nggak boleh diaktifkan juga ini. Tapi kalau misalkan mereka memakan roti, kembali kita ke aturan yang pertama tadi. Mereka memakan roti, berarti makan. Rotinya jadi objek. Tadi kenapa nggak bisa menari jaipong jadi objek jaipongnya? Tapi kalau dibuat dia menarikan jaipong, atau dia menarikan tarian jaipong, makanya itu bisa jadi objek. Oke, jadi hati-hati yang di sini. Sampai sini bisa nggak teman-teman? Kalau bisa bilang bisa, kalau tidak jangan bilang bisa. Ada dibingungin di sini? Gimana teman-teman? Bisa? Bisa? Bisa atau gimana? Bisa, Kak, Kak. mau tanya Kak, Kurang Apa? Boleh. Satu-satu kalian ya. mau tanya yang mau tanya yang verba kata dasar Kak. Bukan Ning. Iya, ini. Kenapa? Em, masih agak-agak bingung sih Kak yang tadi yang menari jaipong itu. Iya, kalau menari jaipong itu bukan verba kata dasar itu, Dek. Itu adalah yang nggak boleh diaktifkan. Kalau menari. Ini dari ini. Tapi kalau kata dasar ya ini. Tapi misalkan kalau kamu ganti ini jadi memakan, rotinya jadi objek. Dia menjadikan nggak boleh dia diaktifkan. Jadi sesuatu yang nggak boleh menjadi pasif, ya karena dia nggak boleh diaktifkan, kecuali dia menjadikan. Atau dia menjadikan adiknya seorang guru. Ya bolehlah adiknya seorang guru jadi objek. Kenapa? Karena sudah mekan di sana. Bisa atau bingung? Sudah Bisa? sudah Kak, jelas Kak. Oke. Jelas ya? Nah, di sini saya bawa kalian pelan-pelan, nggak boleh cepat. Kenapa? Karena ini sulit memang. Sulit dalam artian karena mau saya luruskan kalian cara mencari subjek dan predikat. Nanti di pola dasar kalian harus bisa jawab. Oke? Nah, jadi saya pengen selama di online ini, aku mau mengasih basic kalian terkait pola dasar kalimat ini. Karena nanti untuk tatap muka, aku nggak bisa lagi ke Depok untuk ngajari kalian ya. Oke, lanjut. Tapi saya bisa mungkin aku akan bekali kalian dari dasarnya. Udah? Jadi ini adalah aktif transitif, ini aktif intransitif. Boleh kita lanjut? Boleh? Boleh ya? Oke, ini tadi sudah transitif, tapi jenisnya dari aktif tadi ya, aktif transitif. Masuk kita ke yang kedua. Tadi adalah aktif transitif sama intransitif. Yang kedua adalah ini dua kalimat pasif. Jadi pasif ini dibagi lagi. Yang pertama itu adalah transitif. Jadi kalau transitif ini berarti ini adalah
sangat butuh yang namanya objek. Oke, sangat butuh yang namanya objek. Maka ini cuma ada satu, yaitu di ketemu dengan yang namanya objek. Nah, mari kita buat kalimatnya. Misalkan pamanku, saya buat contoh ya. Contoh, pamanku ditolong oleh kakak. Pamanku ditolong oleh kakak. Siapa yang ditolong? Pamanku. Pamanku kenapa ditolong? Berarti ini adalah subjek, yang ini adalah predikat. Sementara di sampingnya ini adalah objek. Kenapa ini bisa objek? Karena ini bukan pronomina. Jadi kalau kata gantinya pronomina nggak boleh objek di sampingnya. Maka ini akan saya kasih catatan sama kalian lagi. Yang tadi ada 3 kan? Maka yang saya kasih catatan lagi tadi, yang mana tadi? Me ya. Nah, di catatan berikutnya, pronomina atau disebut dengan kata ganti orang, ini tidak boleh dipasifkan. Oke, saya ulangi. Pronomina atau kata ganti orang tidak boleh dipasifkan. Pronomina itu apa aja? Pronomina itu kalau misalkan kalian membaca karya sastra, itu misalkan ada kata sudut pandang orang pertama, yaitu saya, aku. Sudut pandang orang kedua, kalian, gitu kan, kita. Sudut pandang orang ketiga, dia dan mereka. Jadi kalau misalkan kamu temukan itu nggak boleh dipasifkan. Kenapa nggak boleh dipasifkan? Karena itu adalah pronomina kata ganti orang. Maka misalkan kalau dia pronomina kata ganti orang subjeknya, maka nggak ada objek di sampingnya ini. Jadi ini boleh ada objek di samping yang pasif ketika dia memang bukan pronomina subjeknya. Maka kalau saya buat contohnya adalah apa tadi ya? Pronomina yang tidak boleh dipasifkan. Jadi contohnya mereka memakan, atau misalkan saya sebut ya, mereka telah membaca novel. Maka mereka itu otomatis subjek, betul? Ya kan? Mereka subjek. Siapa yang membaca? Mereka. Mereka kenapa membaca? Berarti ini adalah predikat. Oke. Novel itu adalah disebut dengan objek. Maka kalau kalian pasifkan seperti ini, novel telah dibaca oleh mereka. Otomatis novel, mungkin kamu buat ini adalah novel, mungkin ini kamu buat jadi subjek, oke, oke. Karena ini yang selama ini kalian ketahui, dibaca itu adalah predikat. Oleh mereka, ini adalah mungkin kamu buat objek. Nah ini salah, fatal. Kenapa ini sangat salah? Karena ini kata gantinya orang. Dan dia nggak suka objek yang di samping pronomina. Maka pemasifannya ini yang benar. Oke, Pemasifan yang benar. Yang benar itu adalah 1. Ada 2 cara ya. 1, ini kan tadi kalimatnya mereka telah membaca novel. Berarti novel telah mereka baca. Maka novel telah mereka baca, kalau kita lihat bedah ini jadi subjek. Telah mereka baca, ini jadi predikat. Jangan aneh kamu rasa, memang ini yang sebenarnya. Selama ini tidak diluruskan ke kalian kan? Nah, geser lagi dia predikatnya. Jadi kalau misalkan kita buat, telah mereka baca novel, maka telah mereka baca, ini adalah predikat. Novel itu dianggap sebagai subjek. Jadi kalau kamu lihat soal seperti ini, apalagi di PPU sering muncul soal seperti ini, jangan kamu salahkan. Karena ini bentuk pemasifan. Pemasifan karena apa? Karena ini adalah pronomina. Pronomina yang mana ini adalah kata ganti orang.
Nah, jadi kalau kamu lihat di sini ada telah duluan atau misalkan mereka baca novel, maka ini tepat. Tapi kalau misalkan kamu lihat begini, mereka telah baca novel. Oke, saya buat di sini panjang ya. Mereka mungkin tetap kalian buat ini atau kita buat ini subjek, telah baca novel, telah baca itu jadi predikat, novel mungkin dugaan kita adalah ini objek. Ternyata ini benar atau salah? Aku mau nanya dulu, ini benar atau salah? Yang mana benar di antara ketiga ini bentuk pemasifan? Ada mau mencoba nggak? Coba analisis ini kalau ada soal PPU, makanya soal PPU itu kan ada 45 detik ya waktunya. Ya memang caranya itu harus cepat mengerjakannya. Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Novel telah mereka baca nggak sih, Kak? Novel telah mereka baca. Ya, ini benar. Yang nomor 2 benar juga nggak? Ini kan hanya ubah posisi aja. Dia inverse. Ada yang tahu nggak? Ini benar juga. Tapi ini salah. Ada yang tahu kenapa ini salah? Ada yang tahu? Nah, jadi teman-teman, kalau kamu lihat seperti ini, ada kata ganti orang predikatnya, maka ini dan ini, saya buat ya, ini dan ini harus rapat. Ini dan ini harus rapat. Makanya benar. Sementara mereka dan telah baca, ini tidak rapat. Makanya ini salah. Ada kata telah di sini. Sementara ini adalah hasil pemasifan. Maka cara yang kamu lakukan adalah, kalau ada soal manakah ya kalimat yang tepat katanya, kalau kamu lihat di situ subjeknya itu kata ganti orang atau pronomina, maka pastikan subjeknya itu ketemu dengan predikat kata dasar. Dan mereka nggak boleh dipisahkan kata apapun. Misalkan kata sedang, kata telah, kata sudah. Kira-kira bisa teman-teman? Dan nanti jebakannya itu adalah misalkan pemerintah telah putuskan hasil rapat. Nah itu salah. Pemerintah telah putuskan. Masa pemerintah telah putuskan diambil kata dasar? Kalaupun itu kata dasar harus orang dong. Kata ganti orang dong pronomina. Ya harusnya pemerintah memutuskan. Nggak boleh putuskan. Karena kalau diambil putuskan berarti itu adalah hasil pemasifan. Sampai sini bisa teman-teman atau bingung? Bisa? Bisa? Bisa, Ini yang Kak. mau saya luruskan. Jadi tolong terimalah ini, jangan kamu terfokus ke yang lama. Lanjut kita yang kedua, B adalah pasif intransitif ya. Intransitif. Kalau dia intransitif sayang, berarti ini adalah tidak suka objek di sampingnya. Terus saya buat di sini tidak suka O. Maka ada yang kamu ingat di sini adalah imbuhan ter. Oke, imbuhan ter. Lalu imbuhan ke dan an. Maka di sampingnya ini, saya buat ya. Maka di sampingnya ini adalah oke. Maka di sampingnya ini adalah suka pelengkap. Mari kita tes supaya kalian tidak bingung. Contoh. Oke. Kami kedatangan tamu. Maka kami subjek kedatangan itu predikat ya. Predikat yang pasif. Karena ini kita ngomong predikat tadi. Berarti ini predikat. Maka ini disebut sebagai pelengkap. Jangan coba-coba buat ini sebagai objek. Kenapa? Karena ini adalah sudah imbuhan ke dan an. Oke. Kalau misalkan lagi bukuku terbawa Anto. Atau misalkan saya buat Gabriela
Maka Gabriela di sini adalah sebagai pelengkap. Sementara terbawa di sini adalah sebagai predikat. Oke, kenapa? Karena imbuhan ter di sini. Sorry, tembu ter. Nah, coba lihat ke sini soal begini. Charlene dan Syahira tertawa, terbahak-bahak. Ada mau coba nggak tentukan ini? Siapa yang tertawa? Karlen dan Syahira. Berarti ini adalah subjek. Syahira dan Karlen kenapa? Ini adalah tertawa. Berarti ini predikat. Kita tes ya. Maka terbahak-bahak itu masuk ke mana? Ada mau coba jawab? Pelengkap, Kak. Oke, itu salah. Ini dianggap keterangan ya. Oke, saya kasih tahu. Kenapa ini keterangan? Karena ini bisa disisipi kata dengan. Jadi Karlini dan Syahira tertawa terbahak-bahak. Jadi dengan itu kan preposisi. Preposisi dan konjungsi itu dianggap sebagai keterangan. Sampai sini bisa teman-teman? Ada yang dibingungkan? Inilah jabatan kalimat. Dan ini harus kalian buka mau kemana pun kalian melangkah. Karena dari sinilah dasarnya. Ada yang dibingungkan dari sini? Ada? Ini nanti akan saya share. Ada? Ada atau gimana? Kok kalian tidak mau menjawab? Ada? Enggak ada. Oke, saya close. Kita istirahat 10 menit ya.
Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Saya mau tanya Gabriela dulu. Gabriela, boleh nggak tentukan jabatan kalimatnya nomor 1? A. Oh ya, bukan jawaban yang aku tanya. Jabatan kalimatnya dulu. Oh sorry. Heeh. Melautnya subjek, Heeh. merupakannya predikat, Heeh. pekerjaan rutin bagi nelayannya objek. Kok objek? Eh, Tadi kan adalah ialah merupakan menjadi kan itu jadi predikat kan? Aktif intransitif kan? oh jadinya pelengkap. Iya. Masih lihat kan? Masih ingat kan? Iya. Oke. Sebentar. Bentar ya. Nih, kan ada kan? Jelas kan? Ya kan? Adalah ialah merupakan. Oke, kita masuk ke soal lagi. Nah, berarti polanya gimana? SPPL kan? SPPL kan? Berarti predikatnya di sini yang verbal atau non verbal? Verbal atau non verbal, teman-teman? Verbal atau non verbal? Non verbal lah merupakan. Berarti ini aktif apa ini? Aktif intransitif kan? Aktif yang gak butuh objek. Nah, ini aktif gak? Intransitif. Aktif. Ini juga intransitif. Di laut banyak ikan yang besar. Di tengah laut itu keterangan banyak itu adalah predikat. Banyak itu bisa predikat ya, sama kata ada. Ikan yang besar subjek. Oke. Hasil tangkapan subjek dijual predikat. Maka sampingnya keterangan ya karena di nelayan itu subjek berjualan predikat ikan. Berarti ikan adalah pelengkap. Di pasar berarti itu adalah keterangan. Yang ditanyakan pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat. Berarti tadi polanya ini apa? SP. Berarti polanya ini apa tadi teman-teman? SPPL kan? Bagi itu keterangan. Karena itu preposisi. Bagi untuk melalui dengan. Berarti polanya ini adalah SPPLK. Kamu carilah SPPLK. Oke, kalau kita lihat A, ini SPK. Subjek, nelayan, berlayar, predikat, ke tengah laut, keterangan. Oke, tapi sama-sama aktif intransitif juga ber di sini. Ini sama-sama aktif intransitif. Nah, kalau ini udah bukan aktif atau pasif juga ini, berarti yang C salah. Nah, ini dijual tidak ada objek kan? Nah, ini sudah pasif. Sementara ini adalah aktif intransitif. Berarti C dan D salah. Maka kita fokus antara A, B, dan E. Nelayan itu subjek, berjualan predikat ikan. Karena ini bukan ber. Berarti sampingnya pelengkap, ikan, pelengkap. Di pasar, keterangan. Berarti polanya ini SPPLK. Maka apa jawabannya teman-teman? Apa jawabannya? Kak. Iya. Jadi kalau ditanya pola kalimat begitu cara kerjanya ya, fokus ke predikatnya ini. Oh ini kan aktif intransitif, berarti yang di sampingnya itu tidak ada objek. Lalu di sampingnya pelengkap. Nah kebetulan ini adalah hanya ini yang cocok. Dan memang ini adalah mereka sama-sama aktif intransitif. Oke, next nomor 2. Ada yang bingung nggak nomor 1? Ada yang bingung nomor 1? Kalau ada silakan ditanya. Ada? Oke, kita masuk. Jangan fokus ke ini ya. Ini adalah cerita-cerita saya waktu sama siswa aku. Jadi jangan fokus ke sini. Nah, ada yang mau ini enggak?
mau mencari jabatan kalimatnya ini enggak? Ada mau coba satu orang? Ada? Ada mau coba? Sahira mau coba enggak? Boleh, Sahira. Kak. Oke. Mana subjek kalimat 2? Temuan hari itu, Ada kata itu kan? iya, Berarti itu ke depan milik si subjek ya? iya Kak, Oke. Predikatnya? belum dapat diterapkan, Belum dapat diterapkan. Tapi temuan hari itu bukan pronomina kan? Tuh? bukan, Berarti karena itu pronomina, seandainya ada kata lagi di samping diterapkan berpotensi jadi objek, ya kan? iya, Mm-mm. Tapi di sini ketemu dengan kata di bidang kesehatan, di itu kan preposisi. Di, ke, dari, untuk, pada. Preposisi dan konjungsi dianggap jadi keterangan. Maka polanya ini adalah SPK, bukan SPPL. Ya, karena di itu pasif, gak ada di sampingnya pel. Kalau kita simpulkan tadi, sebenarnya objek itu hanya suka di kalimat aktif transitif, yaitu me, mei, dan mekan sama sama pasif transitif yang di plus o. Sementara pelengkap suka berada di samping yang intransitif. Apa itu? Intransitif berarti tidak butuh objek kan? Merupakan ialah menjadi imbuhan ber, pasifnya yang ber di awal, lalu me yang nggak boleh pasif sama kata dasar. Sama pasif yang intransitif satu lagi, kean sama ter. Itu kesimpulannya. Jadi pelengkap itu nggak mungkin di samping imbuhan me, mei, mekan. Itu rumahnya si objek di sana. Nggak boleh si pelengkap memasuki itu, kawasan itu. Kira-kira begitulah. Maka karena polanya ini SPK, fokus dulu ke predikatnya. Predikatnya diterapkan. Berarti ini aktif atau pasif? Itu dulu. Aktif atau pasif diterapkan? Pasif, Kak. Iya. Berarti ini pasif transitif atau pasif intransitif? Pasif intransitif kan? Sorry. Pasif transitif kan? Kalau pasif intransitif itu kean sama ter. Maka kamu carilah nanti yang pasif. Mana jawabannya? Mana jawabannya teman-teman? Kalau A memerlukan, berarti mekan. Waktu 3 jam itu objek ya, bukan keterangan. Kecuali dibuat rapat itu memerlukan selama 3 jam. Selama itu kan konjungsi waktu, berarti itu jadi keterangan. Sementara ini waktu 3 jam. Kalau kita pasifkan, waktu 3 jam diperlukan rapat itu. Nah, boleh dong. Ya kan? Maka waktu 3 jam itu objek. Dan itu imbuhan mekan. Mekan berarti di sampingnya si objek. Berarti nggak sama, karena mekan itu adalah aktif. Kalau B, belum ada. Belum ada. Ada itu bisa jadi predikat ya. Saya tadi garis bawahi sama kalian. Ada dan banyak boleh jadi predikat. Coba kita tes. Yang mau mengerjakan pekerjaan seberat itu kenapa? Belum tentu ada. Yang belum tentu ada itu apa? Yang mau mengerjakan pekerjaan seberat itu. Berarti benar dong. Jadi belum tentu ada predikat yang mau mengerjakan pekerjaan itu subjek. Nah, ini kan bukan verbal, kata ada. Sementara itu tadi verbal diterapkan. Makanya AB salah. Kalau C, kerusuhan manapun itu subjek. Selalu merugikan predikat. Masyarakat kecil objek. Mekan, merugikan. Berarti objek di sampingnya. Nah, ini kan aktif. Aktif transitif. Aktif yang butuh objek. Karena dia kata dasarnya rugi. Yang dikasih imbuhan adalah mekan. Maka C itu adalah aktif. A dan C nggak bisa. Kalau D, tidak boleh dibeberkan. Keaiban seseorang tidak boleh dibeberkan. Nah, dibeberkan itu adalah pasif. Di setiap tempat ada kata di, berarti keterangan. Berarti kemungkinan antara D dan E. Coba kita lihat. E. Saya kira belum diketahui oleh umum. Saya kira subjek belum diketahui predikat oleh umum objek. Nah, ini kan saya.
pronomina kata orang di sini. Nah, berarti ini beda dong. Kalau diketahui di sini kan objek jadinya umumnya. Itu kan? Dan kalaupun ini dipasifkan, nggak begini hasil pemasifannya. Harusnya pemasifannya adalah saya kira belum diketahui oleh umum. Berarti umum saya kira belum diketahui oleh umum. Kalau aktifnya ini gimana? Saya kira belum mengetahui umum. Aneh kan? Atau saya kira belum mengetahui oleh umum. Nah, ini yang salah. Jadi andaikan ini pun bentuk pemasifan, harus kata dasar. Dan saya itu pun harus ketemu dengan kata dasar tahu. Atau gimana ini ya? Harusnya saya tahu. Saya tahu harus rapat di sini. Kalau bentuk pemasifan. Karena di sini kira dan belum disisipi. Makanya salah E. Jadi yang tepat yang mana teman-teman? Antara A, B, C, D, E? Yang D, Kak. Iya, yang D. Next, kita lanjut ke nomor 3. Jadi pola-pola kalimat begitu cara mengerjakannya ya. Aku minta satu orang untuk mencari jabatan kalimatnya nomor 3. Mana jabatan kalimatnya? Mana SP-nya? Ada mau mencoba nggak? Polanya sama katanya. Raditya gimana? Raditya? Iya, Kak. Oke, tentukan dulu jabatan kalimat nomor 3 ini, Bang. Mana subjeknya? Tes dulu. Apa yang sudah selesai? Ya, sudah selesai apa? Perbaikan Iya kan? jalannya, Kak. Iya, perbaikan jalan kereta api kenapa? Sudah selesai. Nah, kamu harus menggunakan pertanyaan tadi supaya kamu tidak ragu. Berarti subjeknya perbaikan jalan kereta api, predikatnya sudah selesai. Tapi selesai ini kan kata dasar kan? Berarti polanya ini SP. Nah, akan diminta kan polanya. Berarti fokuslah ke predikatnya. Karena selesai kata dasar, berarti di sampingnya biasanya nggak boleh objek. Yang mana mengandung objek, itulah kamu salahkan. Otomatis bola salah kan? Iya nggak? Iya nggak, teman-teman? Iya kan? Gimana jawabannya? Kalau dodol membimbing predikatnya. Anaknya objek. Berarti bola dan dodol salah. Percobaan di laboratorium subjek berhasil predikat dengan baik. Itu adalah keterangan. Berarti ini polanya SPK. Yang E. Kalau yang B, tadi udah ya. Kalau yang A, pembangunan desa ini subjek dikerjakan predikat secara gotong royong. Ada kata cara, menyatakan cara. Berarti keterangan SPK juga. Nah, ini selesai itu kan aktif transitif atau aktif intransitif? Saya tanya kalian. Tadi kata dasar. Aktif transitif atau aktif intransitif? Teman-teman, aktif transitif atau aktif intransitif ini? Intransitif, Selesai. Kak. Iya, intransitif. Berarti kita carilah yang intransitif. Intransitif tadi apa aja? Ber, kan? Ber. Terus, apa lagi? Adalah, ialah, merupakan, menjadi. Terus, kata dasar, email yang nggak boleh dipasifkan. Berarti kalau misalkan kita mencari golongan yang intransitif, antara A sama E kan? Sama C juga. A, B, dan C. Sorry, A nggak bisa, itu udah pasif ternyata, sorry. A itu pasif, karena dikerjakan. Kalau B, aktif, tapi butuh objek. Kita sedang mencari aktif, yang nggak butuh objek. Berarti aktif intransitif lah. Kalau A tadi pasif, kalau B aktif yang ada objeknya,
D aktif yang ada objeknya. Berarti antara C dan D, mana lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Mereka bermain-main di pantai. Percobaan di laboratorium berhasil dengan baik. Mana lebih tepat teman-teman? Antara C dan D. Kalau samain buah bersih. Oke, lebih tepat adalah, ada mau jawab nggak? Yang E, Kak. Iya, hanya E yang bisa. Ya kan? Karena berhasil gitu. Kalau bermain kan bermain-main. Ada kata ulang di predikatnya kan? Kalau yang C. Lanjut, nomor 4. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Itu kan ada kean, kebanjiran. Berarti ini kalimat aktif atau pasif? Nomor 4. Kalian gimana kalian? Aktif atau pasif ini nomor 4? Aktif atau pasif? Kalian kok nggak mau menjawab? Ini aktif atau pasif? Aktif. Kok aktif? Ini kan kean ininya. Predikat. Pasif, Kak. Iyalah pasif kan? Berarti predikatnya kebanjiran. Berarti subjeknya dari gedung sampai kata baru. Maka jawabannya dodol. Next, nomor 5. Tentukan dulu SPOK-nya. Saya mau tanya satu orang. Anda mau coba jawab nggak nomor 5? Cari ininya, mencari rumus yang tadi kita pakai. Apa yang mengeluarkan aroma? Berarti kita tanya ke subjek kan? Mangga, gadong, gincu. Ya kan? Kalau untuk mencari predikat kan kita tanya subjek. Oke. Mangga, gadong, gincu kenapa mengeluarkan? Berarti jawabannya, berarti ini adalah mangga, gadong, gincu subjek mengeluarkan predikat. Nah ini bukan mekan. Tadi Kak Wemi bilang mekan berarti sampingnya objek. Betul, aroma yang sangat harum. Nah, ini adalah SPO. Katanya pola yang sama. Berarti kita lihat langsung ke predikat yang mengeluarkan. Berarti kita carilah predikat yang butuh objek. Mana jawabannya? Berarti ini aktif transitif. Ada mau coba jawab nggak? Aktif transitif. Nomor 5. Ada mau coba jawab? Yang D bukan, Kak. Iya, yang D ya. Karena itu butuh objek. Kalau A kenapa nggak bisa? Karena pasif ya. Dimanfaatkan. Sebenarnya kita butuh aktif transitif. Kalau B kenapa salah? Karena predikatnya adalah. Jadi itu aktif intransitif. Kalau yang A tadi pasif, pasif intransitif tadi A. Tidak butuh objek. Butuh objek, Kalau yang B itu aktif intransitif karena ada kata adalah. Kalau yang C ini bukan aktif, bukan pasif, tapi ini adalah kalimat nonverbal. Karena bukan kata kerja di sini. Cukup besar kata sifat. Maka nggak cocok. Kalau yang E tercium, berarti itu pasif. Maka A dan E pasif, nggak cocok. B memang sama-sama aktif, tapi dia intransitif. Nah, kalau C itu nonverbal, kalau E itu adalah jawabannya D. D maksudnya. Oke, teman-teman, nomor 6 gimana? Kurang tuntas penelitian bahaya narkotika. Apa yang kurang tuntas? Penelitian narkotika. Penelitian bahaya narkotika kenapa? Kurang tuntas. Berarti predikatnya kurang tuntas. Subjeknya penelitian bahaya narkotika. Berarti ini adalah kalimat yang nonverbal. Manalah yang nonverbal? Karena ini kata sifat predikatnya. Ada mau coba jawab? Ada mau coba jawab, teman-teman? Yang sama katanya. Ini yang E, Kak. Iya, yang E. Karena sangat kosong itu adalah predikat surat mata subjek. A salah karena itu aktif. B berduka. Berarti ini aktif intransitif. Kalau C berbangga, beraktif intransitif. Masih banyak tugas yang harus dia selesaikan.
Yang harus diselesaikan apa? Oh, berarti masih banyak ini adalah predikatnya. Tugas yang harus diselesaikan adalah subjek. Makanya lebih tepat adalah, kenapa nggak bisa D? Sebenarnya kan sama-sama nonverbal juga. Tapi yang A, yang D itu perluasan subjek, ada kata yang. Sementara yang E tidak ada subjek yang diperluas dengan ada kata yang. Ya. Oke. Saya rasa cukup aja dulu ya. Karena memang pelan-pelan harus di materi ini. Udah rasa oyong rasa kalian. Silakan dibuka filenya. Aku mau kirim catatan tadi. Perlu dikirim tak? Perlu. Oke. Bentar ya. Soalnya filenya terbuka jadi nggak bisa dikirim. Oke, silakan di-download. Bagi teman-teman yang mau ini, silakan dikirim ya ke grup ya. Untuk soal yang tadi saya rasa udah saya kirim juga. Ada yang mau ditanya teman-teman? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita tutup kelas kita. Ada mau ditanya? Ada mau ditanya? Udah aman, Kak. Oke. Tidak ada, Kak. Oke, cukup ya. Detail tadi ya jabatan kalimat ya. Oke, kita tutup kelas kita doa sesuai kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman 2 minggu lagi. Harapannya catatan tadi tolong dipindahkan ke bukumu. Jadi jangan jangan cuma di Word. Karena itu sangat penting. Dan ketika nanti kalian intensif itu nggak akan ada dikasih lagi sedetail itu. Dan untuk intensif nanti kan aku hanya bisa follow up kalian dari Zoom. Untuk misalkan kalian ke Depok nanti, yang lain yang akan handle kalian ya. Oke teman-teman, saya tutup ya. Tolong dipindahkan materi yang saya kirim ke buku catatan. Dan dibuat warna-warnanya. Ya. Oke, saya close ya teman-teman Zoom-nya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Oke, Kak. sama ya. Masih banyak, Kak. Oke, Makasih, bye. Kak.